Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini walaupun dalam keadaan ujian dan musibah, terutama tahun 2020 ini kita dihadapkan kepada musibah COVID-19, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, kesempatan, sehingga kita masih bisa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti, taat, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih bisa berdiskusi, menuntut ilmu, saling memberikan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, yaitu masih bisa memberikan saling nasihat menasihati untuk selalu tetap di dalam kebenaran dan selalu tetap di dalam kesabaran. Begitu juga sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita selalu bacakan, supaya kita termasuk umat beliau yang taat, yang berbakti dan menjunjung tinggi perintah Rasulullah SAW. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pengajian guru besar kita, pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tentang Abiduren Nahdlatul Watan. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh pernah berkata di dalam pengajian beliau, orang yang merusak NW adalah Abiduren, dan orang yang memperbaiki NW adalah Abiduren. Nah, dari sini kita bisa mengkaji bahwa di dalam tubuh Nahdlatul Watan itu, baik di masa Bapak Maulana Syekh, baik semenjak Nahdlatul Watan didirikan sampai guru besar kita Bapak Maulana Syekh pindah alam, sampai kepada saat ini tahun 2020. Jadi ujian dan cobaan di dalam Nahdlatul Watan itu begitu banyak, begitu besar. Tetapi inilah, karena besarnya organisasi Nahdlatul Watan, maka ujian pun sangat besar. Nah, di dalam Nahdlatul Watan menurut guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ada perusak, ada juga yang memperbaiki Nahdlatul Watan. Nah, perusak ini menurut beliau itu termasuk Abiduren Nahdlatul Watan. Nah, begitu juga yang akan memperbaiki Nahdlatul Watan ini adalah Abiduren. Nah, dari sini kalau kita mengevaluasi diri, maka di sini kita sangat berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini menjadi Abiduren yang memperbaiki Nahdlatul Watan, bukan sebaliknya Abiduren yang merusak Nahdlatul Watan. Beliau juga pernah menyampaikan bahwa setelah 22 tahun NW ini didirikan,
mulai ada penyelewengan. Nah, kalau awal-awal ini didirikan, menurut beliau Abituren Nahdlatul Wathon itu sangat kompak. Tetapi setelah 22 tahun mulai ada penyelewengan. Nah, menurut beliau dari 1 orang 2 orang menjadi banyak. Nah, inilah yang kita khawatirkan, bahwa kita termasuk perusak NW. Nah, jangan sampai seperti itu, namun lebih doa kita supaya kita menjadi orang yang perbaiki NW. Nah, salah satu sebab kemajuan, kejayaan Nahdlatul Wathon itu adalah apabila kita sebagai Abituren kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman. Nah, lalu kalau kita tidak kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman, ini juga termasuk perusak Nahdlatul Wathon. Kenapa? Karena kita terlalu banyak ide, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak perbedaan-perbedaan, yang mana perbedaan itu kita tidak jadikan hikmah, namun lebih kepada perbedaan itu menjadikan perpecahan, sehingga kita tidak saling tegur sapa, sehingga kita tidak saling berdiskusi musyawarah supaya Nahdlatul Wathon ini baik. Oleh karena itu, harapan guru besar kita supaya kita sebagai Abituren untuk selalu kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman. Beliau mengatakan, wahai anakku kalian Abituren, bersatulah bersatulah sebagaimana kemarin, bersatulah di satu aren, sungguh enuelah bapakmu yang tua. Nah, inilah harapan beliau supaya kita walaupun sudah terjadi misalnya perpecahan, namun bersatulah sebagaimana kemarin. Nah, bersatu di satu aren, karena enuelah bapak kita yang tulen. Artinya bahwa bapak kita yang tulen itu adalah guru besar kita, Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, inilah harapan kita supaya kita sebagai Abituren menjadi orang Abituren yang memperbaiki NW dan bukan sebaliknya menjadi perusak NW. Nah, beliau juga mengatakan kalau aktifnya Abituren 100% atau lebih adalah merupakan sewajarnya, sebab pepatah mengatakan la syukra ala wajibin, tidak ada kesyukuran terhadap perbuatan yang memang wajib dia kerjakan. Tapi kalau tidak pernah di madrasah dan bukan Abituren, lebih heran kita, bahasa beliau. Nah, jadi mari kita berusaha untuk aktif 100%. Nah, ini artinya memang sudah kewajiban kita. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kaidah la syukra ala wajibin. Tidak ada kesyukuran terhadap sesuatu yang memang wajib kita kerjakan. Nah, jadi berjuang, memperjuangkan, memperbaiki Nahdlatul Wathon, mengembangkan dan menjayakan Nahdlatul Wathon ini merupakan suatu kewajiban kita, merupakan tanggung jawab kita yang tidak bisa, tidak harus kita lakukan. Karena apa? Karena memang kita ini sebagai Abituren, sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai pencinta, sebagai umat Islam, yang mana Nahdlatul Wathon ini adalah alat untuk menegakkan ajaran Islam, mensiarkan agama Islam, alat untuk menghidupkan iman dan takwa. Lalu ketika kita berjuang untuk Nahdlatul Wathon ini 100% pun, maka la syukra ala wajibin. Jadi tidak ada kesyukuran yang memang sudah wajib kita lakukan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, saudara-saudariku yang berbahagia, kita tidak peduli, tidak menghiraukan, tidak memandang lagi situasi kondisi Nahdlatul Wathon, apakah Nahdlatul Wathon itu dalam keadaan baik, apakah Nahdlatul Wathon. Jadi kalau Nahdlatul Wathon misalnya menghadapi ujian yang berat, cobaan, gelombang arus yang begitu besar, lalu kita na'udzubillah cuek, diam, tidak mau peduli,
tidak mau bersama-sama, tidak mau bersatu, tidak mau kompak untuk bagaimana Nahdlatul Wathon ini baik, berkembang dan jaya, maka ini na'udzubillahi min dzalik, 100% pun kita berjuang itu sudah la syukur ala wajib. Nah, bagaimana kalau kurang? Maka sebaliknya kita berdosa, kita bersalah. Kenapa? Karena dengan tidak berjuangnya kita ini, maka sudah termasuk kita melupakan jasa-jasa Nahdlatul Wathon atau jasa-jasa guru besar kita, Bapak Maulana Syekh. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama lewat pengajian guru besar kita ini, dengan bersama-sama, dengan kompak untuk tegak bersatu, untuk bagaimana Nahdlatul Wathon ini berkembang, bagaimana Nahdlatul Wathon ini jaya, maju. Ini merupakan kewajiban kita. Nah, oleh karena itu, kami berharap kepada kita semua untuk selalu kompak, untuk selalu utuh, tegak, teguh, bersatu. Jangan kita berpecah belah, sehingga dengan kompaknya kita sebagai abituren, bersatunya kita sebagai abituren, maka di situ peluang untuk berdiskusi dan musyawarah, untuk bertukar pikiran bagaimana NW ini maju dan jaya, itu sangat besar sekali karena persatuan kita kuat. Nah, kalau beliau sangat heran kalau orang yang bukan abituren berjuang, itu heran bahasa beliau. Lebih heran kita bahasa beliau. Beliau juga mengatakan, aku tidak menyebut seseorang kalau dia abituren. Nah, jadi ya, seandainya di antara kita yang abituren, yang banyak sekali jasanya, 100% berjuang untuk Nahdlatul Wathon, yang Bapak Maulana Syekh tidak menyebutnya. Kenapa? Karena seperti tadi kaidah mengatakan la syukra ala wajib, memang sudah menjadi kewajiban. Nah, oleh karena itu disebut maupun tidak ya. Nah, kalau sekarang beliau sudah pindah alam, nah, antara sesama warga Nahdlatul Wathon, kita mau disebut maupun tidak terserah. Yang penting kita berusaha untuk jamak-jamak, untuk ikhlas berjuang dengan bakat dan bidang kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi abituren, menjadi murid, menjadi warga Nahdlatul Wathon yang terbaik di sisi guru besar kita, Bapak Maulana Syekh. Kita menjadi ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi inna akramakum indi ya, anfa'ukum linahdlatul wathon, dan tidak menjadi wa inna syarrakum indi adharukum linahdlatul wathon. Jadi kita berusaha untuk menjadi yang paling bermanfaat bagi Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian beliau mengatakan banyak abituren yang bagus-bagus dan banyak juga abituren yang tidak bagus. Semuanya itu mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, tentunya dari bahasa beliau ini kita berusaha, kita berikhtiar supaya kita menjadi abituren yang bagus, yang baik. Abituren yang betul-betul berjuang, yang betul-betul yakin, ikhlas, istiqomah, ya, sidik, amanah, tablik, patonah, dan berani kulit haqqa walau kana mur, berani menegakkan kebenaran. Inilah yang diharapkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Inilah yang sangat diidam-idamkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh, supaya kita menjadi abituren yang bagus-bagus. Nah, beliau juga mengatakan banyak juga abituren yang tidak bagus. Kalau di wasiat beliau menjelaskan bahwa ujian di Nahdlatul Wathon itu sangat banyak, ya. Ada yang lulus, ada yang lulus. Yang lulus aku syukurkan bahasa beliau, yang lulus aku doakan. Nah, inilah kebijakan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Tidak pernah marah, tidak pernah menampakkan kemarahan beliau. Jadi sekalipun tidak lulus atau lilus, beliau tetap berdoa. Apalagi kalau lulus. Nah, atau kalau seperti bahasa beliau di sini, kalau misalnya kita mudah-mudahan menjadi abituren yang bagus-bagus, yang memperbaiki Nahdlatul Wathon, itu beliau sangat bersyukur. Kemudian
yang lulus pun beliau sangat mendoakan. Di sini la syukra ala wajibin, kata beliau. Namun itu secara kaedah, namun secara pribadi beliau sangat bersyukur kepada Abituren, murid beliau, kepada warga Nahdlatul Wathon yang betul-betul menjadi yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk Nahdlatul Wathon. Bahkan beliau itu sangat bersedih kalau na'udzubillah kita sebagai Abituren itu menjadi adharukum bi Nahdlatul Wathon. Nah, jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa salah satu sebab NU itu berkembang, maju dan jaya, bila kita sebagai Abituren mau kompak, mau teguh, bersatu sepanjang zaman. Inilah harapan beliau, dan inilah harapan kita juga, supaya kita menjadi Abituren yang memperbaiki NW, Abituren yang bagus-bagus, dan tidak menjadi Abituren yang merusak NW dan Abituren yang tidak bagus. Nah, mudah-mudahan lewat pengajian yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi Abituren Nahdlatul Wathon yang memperbaiki Nahdlatul Wathon, dan Abituren Nahdlatul Wathon yang bagus, sehingga kita menjadi terbaik bagi Nahdlatul Wathon, dan tentunya kita terbaik bagi manusia yang lainnya, dan yang paling utama adalah kita yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua kita, dan ridha guru-guru kita, terutama guru besar kita, pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.